Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai modul praktikum mesin listrik di modul 1.3, yaitu transformator satu fase dengan kondisi berbeban. Ya, sebagaimana saat awal saya sampaikan, berarti nanti transformator itu terdapat dua jenis, yang step up dan step down. Untuk pelaksanaan praktikum ini nanti menggunakan yang step up dan rangkaian ekuivalen. Untuk transformator beban, ya berarti nanti daya di sisi sekunder P1 dan daya sekunder di sisi primer itu nanti ada sendiri, disimbolkan dengan P1 dan P2, sehingga nanti untuk nilai faktor dayanya juga bisa dihitung sendiri menggunakan persamaan ini. Kaitan dengan efisiensi dan rugi transformator, untuk efisiensi berarti merupakan daya keluaran dibagi daya masuk, di mana daya masuk itu adalah daya keluaran ditambah dengan semua rugi-rugi, sigma rugi-rugi, atau bisa direpresentasikan dalam matematik itu 1 min sigma rugi per daya masuk, di mana rugi-rugi itu sendiri itu berarti adalah daya masuk dikurangi daya keluar. Untuk rugi sendiri dalam trafo ada rugi tembaga, ya, nanti di sisi kumpulan primer ada rugi flux bocor, dan untuk flux mutual atau flux bersama nanti ada rugi besi. Rugi besi sendiri itu nanti ada hysteresis dan eddy current, dan di sisi sekunder ada rugi tembaga. Berarti untuk yang sigma rugi-rugi itu adalah total dari semua rugi-rugi yang terdapat di dalam sebuah transformator, sehingga dengan kita bisa menghitung nilai tegangan di sisi primer dan tegangan di sisi sekunder, maka nanti bisa diketahui daya di sisi sekunder dan di sisi primer. Nah, dari sana nanti akan diketahui berapa total rugi-ruginya dan berapa efisiensi dari trafo tersebut. Ya, ini rangkaian percobaan untuk transformator satu pas dengan berbeban, ya. Nanti yang membedakan itu adalah pada bebannya nanti terdapat 3 jenis, ada beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif, di mana dalam percobaan ini nanti masing-masing beban diuji bergantian, biar dia bisa mengetahui perubahannya dan karakteristik dari trafo pada saat diberi beban resistif, induktif, maupun kapasitif. Untuk petunjuk percobaan, ya, pertama rangkai komponen menggunakan Simulink MATLAB, berarti nanti bisa diakses untuk Simulink, file Simulinknya tinggal dirangkai menjadi satu. Kemudian setting parameter untuk V1 di sisi primer 220 dan V2 di sisi sekunder 400. Kemudian setting tegangan input 220 volt AC. Yang keempat, hubungkan dengan beban R. Dan yang kelima, simulasikan rangkaian tersebut dengan waktu simulasi 3 detik, atau bisa jadi nanti lebih singkat dari itu, tidak masalah, setengah detik, yang penting nanti bisa memperlihatkan kondisi arus sama tegangan di sisi primer dan di sisi sekunder. Kemudian catat pada tabel praktikum. Dan yang ketujuh, nanti langsung dihitung dayanya berapa, baik daya di sisi primer maupun daya di sisi sekunder. Selanjutnya diulangi kembali pada proses langkah keempat, ya, dengan nilai tegangan inputnya diturunkan dan juga dengan mengubah parameter dari bebannya, yang sebelumnya adalah resistif nanti diubah menjadi induktif maupun kapasitif, berarti secara bergantian. Setelah mendapatkan tabel tersebut, selanjutnya adalah dianalisa laporan, nanti dihitung untuk faktor daya di sisi primer cos V 1 dan faktor daya di sisi sekunder cos V 2, termasuk nanti adalah efisiensi trafonya dan total rugi pada trafo tersebut. Nanti dalam analisanya.
Ya, ini tabelnya. Berarti dalam tabel ini pertama adalah memulai dari beban resistif dengan tegangan sumbernya adalah 220 volt. Nanti tegangan untuk sisi primernya berapa? Ini sudah kebetulan sudah terisi ya. Nanti kalian ngisi sendiri seperti itu untuk besar tegangannya. Kemudian nanti diturunkan tegangan sumbernya jadi 120. Setelah selesai, nanti beban resistifnya diubah menjadi beban kapasitif. Prosesnya sama seperti untuk sebelumnya, beban resistif tersebut. Kemudian nanti untuk beban induktif juga sama prosesnya, berarti secara bergantian biar nanti mengetahui karakteristik dari trafo tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kepada simulasi MATLAB-nya. Ya, ini sudah membuka untuk modulnya, modul 1.3. Nanti tinggal klik saja, akan keluar seperti ini, kemudian dirangkai sedemikian rupa ya, seperti pada modul-modul sebelumnya. Berarti ini untuk bisa mengetahui arus di sisi primer. Ini adalah arus di sisi primer. Kemudian ini adalah tegangannya, nominal tegangannya berapa. Tinggal drag saja ya, tinggal kita tarik. Kalau sudah berwarna hitam berarti sudah terhubung. Kemudian biar bisa melihat nominal dari arus maupun tegangan, pertama adalah arus, kemudian ini adalah tegangan di sisi primer. Oke, selanjutnya adalah memberikan beban di sisi sekunder. Saya tarik langsung saja, drag ya, biar semuanya ya. Kemudian dihubungkan. Ini ada saklarnya ya, karena nanti bergantian saklarnya, dari mulai biar nanti bisa dihidupkan bergantian ya. Sehingga ada totalnya ada 3 saklarnya sesuai dengan 3 jenis bebannya. Pertama kita tarik, hubungkan masing-masing ya. Selanjutnya untuk ini juga dihubungkan masing-masing. Nah, oke, kita hubungkan. Oke, setelah dihubungkan ya, langkah selanjutnya adalah memasukkan parameternya. Pertama, parameter sumber tegangan. Tadi dalam tabel adalah 220, maka kita masukkan 220, frekuensinya 50. Untuk sampel time-nya dibuat 0 saja. Kemudian adalah parameter trafo, ini adalah 220, ini 400 ya, 440 atau 400 ya tadi ya, 400. Oke, kita oke. Kemudian sebelum itu ya, di sini ada measurement seperti biasa. Nanti pilih yang all voltage and current, karena biar bisa mengetahui arus dan tegangan baik sisi primer maupun sisi sekunder ya. Kemudian untuk nilai bebannya, ini saya sudah membuat ya, untuk bebannya R adalah 100 ohm. Kemudian untuk kapasitif ini ada 100 mH, dan untuk C nya ada 100 mikrofarad. Nah, ini sudah saya susun sedemikian rupa. Dan sebelum itu ya, nanti di sini juga ada measurement yang diinginkan itu apa. Nanti kita perlu mengetahui nilai dari tegangan maupun arus dalam sisi di sisi sekundernya. Nanti pengaruhnya apa, maka klik branch and voltage current ya. Untuk L juga ya, biar nanti bisa mengetahui. Untuk C juga ya. Baik, dan untuk saklar ya, ini untuk close atau open itu tergantung di sini initial state-nya itu. Untuk 0 itu berarti open, untuk 1 berarti close, karena pada percobaan pertama adalah beban resistif dahulu, sehingga di dalam saklar 1 initial state-nya adalah 1, maksudnya adalah close. Untuk yang saklar 2 dan saklar 3 ini adalah 0, berarti maksudnya adalah close. Open maksudnya, open ya.
saklar 2 dan saklar 3 kondisi open ya. Kalau dilihat dari gambarnya juga kelihatan karena nanti berbeda ya, kalau kondisi open sama close itu berbeda. Oke, selanjutnya adalah untuk multimeter biar mempermudah untuk mengetahui nominalnya, biar lebih cepat maksud saya seperti itu. Sehingga menggunakan multimeter ini bisa ditarik di sini, kemudian nanti ini demultiplexer, nanti jumlahnya bisa disesuaikan dengan nominal yang diinginkan, keluarnya berapa ya. Baik, muncul seperti ini, klik update ya, nanti akan muncul ini. Pertama adalah ini, kebetulan tadi sudah ada ya karena ngambil dari yang lainnya. Oke, ini saya tak delete dulu biar lebih mudah nanti memahaminya, tak remove. Yang dibutuhkan dalam tabel adalah tegangan di sisi primer ini ya, tegangan di sisi primer. Selanjutnya adalah tegangan di sisi sekunder, berarti UW2. Kemudian arus di sisi primer dan arus di sisi sekunder. Nah, setelah itu dalam tabel ini saja biar nanti bisa mengetahui tegangan yang berada di dalam bebannya, karena tadi adalah R, maka ini saja ya. Nah, klik R. Ini juga sama, arus di sisi R. Nah, ini berarti nanti akan muncul semuanya, dan jangan lupa biar nanti otomatis keluar, klik plot selected measurement. Berarti yang dipilih nanti langsung plot sendiri. Oke ya, ini mau dihubungkan atau enggak masalah ya. Kalau misalnya menghubungkan, karena ini jumlah sinyalnya ada 6, berarti nanti adalah 6 ya. Ini juga saya tambahkan ya, tambahkan menjadi 6. Oke, baik, saya hubungkan 2. Oke, sudah. Nah, setelah itu adalah setting untuk waktunya. Di sini saya menggunakan setting biar waktunya cepat saja ya, 0,5. Selanjutnya saya run. Ya, waktu masih berjalan untuk simulasinya. Ya, sudah selesai. Nanti langsung muncul ya. Ini seperti ini. Saya perbesar biar nanti lebih jelas. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini ya. Kemudian untuk melihat tabel, pertama dalam tabel itu adalah arus di sisi primer. Arusnya berapa? Tadi sumbernya adalah 220, maka arusnya nanti 220. Saya tarik. Ini nanti maksimalnya 220. Ya, 220 ininya untuk arus tegangan di sisi primer. Kemudian arus di sisi primer, berarti ini arusnya saya bisa tarik adalah 5,21. Kemudian tegangan di sisi sekunder, berarti UW2 di sini. Saya klik di sini, tegangannya nanti drop ya, berapa ini, menjadi 270. Tadi kita setting 400, menjadi 270,4. Kemudian arusnya berapa? Arusnya adalah arus sisi sekunder ya, 2,76. Ya, tadi ini 220 untuk tegangan sisi primer. Kemudian untuk ini adalah 5,024 ampere ya, sehingga nanti tinggal ditulis dayanya berapa, tinggal dikalikan 20 dikali 5,024, hasilnya 1105,28. Untuk sisi primer tadi tegangannya adalah 275,9 dan untuk arusnya adalah 2,024.
ampere, sehingga untuk dayanya tinggal dikalikan saja menjadi 760,38. Setelah mengisi tabel ini, kemudian nanti melaksanakan merubah tegangan sumber ya menjadi 110 dengan cara yang sama ya, mencari tegangan dan arus di sisi primer dan di sisi sekunder. Kemudian setelah mendapatkan tabel tersebut, nanti dianalisa ya, analisanya sesuai dengan persamaan pada slide yang sebelumnya. Ya, pertama adalah mencari nilai faktor daya cos V untuk di sisi sekunder dan di sisi primer. Ya, selanjutnya adalah nanti mencari nilai total rugi-rugi, sigma rugi, tinggal daya masuk dikurangi daya keluar, dan nanti nilai efisiensinya berapa dari tiap masing-masing percobaan. Ya, itu merupakan penjelasan dari modul 1.3 mengenai transformator satu pas dalam kondisi berbeban. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.